warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan saya Hesti Fariha. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 2 Talang, Kota Bandar Lampung. Saya mengajar di kelas 6 SD, di mana mereka adalah siswa tertinggi untuk jenjang sekolah dasar. Di era digital ini, teknologi berkembang pesat. Banyak alat elektronik dan aplikasi canggih yang sering kita gunakan sehari-hari. Saat ini manusia hidup berdampingan dengan teknologi yang berbasis kecerdasan buatan, seperti telepon genggam dan aplikasi yang ada di dalamnya. Kecerdasan yang dimiliki telepon genggam memudahkan pekerjaan kita, seperti mengaktifkan layar hanya dengan sidik jari pemiliknya. Aplikasi lainnya yaitu Google Maps, yang dapat kita gunakan untuk menemukan suatu lokasi atau tempat dengan lebih mudah. Aplikasi lainnya seperti G-Translate, Cidoc, dan lain-lainnya merupakan aplikasi yang menggunakan kecerdasan artifisial. Di tahun 2025 ini, Coding dan KA ditetapkan sebagai mata pelajaran pilihan dari jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah. Di jenjang SD, Coding dan KA memiliki alokasi waktu 2 jam pelajaran per minggunya. Coding dan KA adalah program atau kode yang dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Kode atau data tersebut dimasukkan ke program yang akan bekerja sesuai dengan perintah. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik yang saya beri judul PKK SD, Pesona Coding dan Kecerdasan Artifisial pada Pendidikan Sekolah Dasar. Video praktik baik ini dibuat dengan tujuan untuk berbagi pengalaman dalam memperkenalkan coding dan KA kepada murid di SD, menggunakan teknologi berbasis kecerdasan artifisial. Banyak tantangan yang saya temui sebelum melakukan praktik baik ini. Di antaranya, kurangnya fasilitas yang memadai di sekolah, seperti lab komputer atau laptop untuk praktek langsung kepada murid, dan juga koneksi internet yang belum merata di seluruh kelas. Dalam menghadapi tantangan itu, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menemukan solusi yang tepat dan terbaik demi keberhasilan praktik baik ini. Sebelum memulai praktik baik ini, saya menyiapkan alat dan bahan ajar seperti laptop, proyektor, speaker, dan lain-lainnya demi keberhasilan proses pembelajaran. Kegiatan awal pembelajaran diawali dengan kebiasaan baik, yaitu salam, doa, mengecek kehadiran, bernyanyi lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan motivasi belajar. Kegiatan inti adalah puncak dari aktivitas pembelajaran. Anak-anak mulai mencoba perangkat yang disediakan oleh guru seperti laptop dan tablet. Program yang dimainkan antara lain studio.code.org, yaitu AI for Ocean, dan Teachable Machine. Pada kegiatan ini, mereka tertarik dan antusias untuk memindahkan item-item yang ada di laptop atau tablet. Hal ini terlihat dari ekspresi dan perkataan yang mereka ujarkan. Berikut adalah AI for Ocean, di mana salah satu program dari studio.code. Kita terapkan, dan akan muncul program seperti ini. Tidak ikan. Apakah ini ikan? Ikan. Ikan? Tidak. Tidak ikan? Ikan. Pengerjaan LKPD merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan untuk mengukur kemampuan murid akan materi yang sudah mereka pelajari. Presentasi kelompok merupakan kegiatan yang berpusat pada murid atau student-centered, karena melalui kegiatan ini, mereka berani maju ke depan untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya, sedangkan murid lainnya menanggapi hasil diskusi temannya. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengukur kemampuan akhir para murid dari awal hingga akhir proses pembelajaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang didapat, proses pembelajaran praktik baik ini dapat dikatakan berhasil karena hasil rata-rata kelas yang diperoleh melebihi KKM yang sudah ditentukan. Keberhasilan ini terjadi dikarenakan penggunaan teknologi digital pada proses pembelajaran dan penggunaan pendekatan mendalam yang dilakukan guru pada setiap kegiatan. Kegiatan penutup yang saya lakukan berupa refleksi materi yang sudah dipelajari,
memberi penguatan, dan diakhiri doa dan salam. Setelah proses pembelajaran selesai, saya melakukan refleksi dan tindak lanjut, yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mengetahui kelemahan dan perbaikan yang harus saya lakukan. Proses pembelajaran menggunakan alat bantu digital seperti laptop, proyektor, smart TV, dan lain-lainnya memberikan dampak positif bagi murid dan guru. Murid menjadi lebih aktif di kelas, baik itu bertanya maupun menjawab pertanyaan. Hasil akhir cukup memuaskan, sehingga tujuan pembelajaran tersampaikan dengan baik. Pendekatan mendalam yang saya gunakan tampak menggembirakan bagi murid, serta memberikan makna yang baik dan juga membuat kesadaran akan pentingnya mengikuti proses pembelajaran. Dari video praktik baik yang sudah saya lakukan, saya mendapatkan manfaat banyak sekali. Dengan penggunaan teknologi sebagai sarana dan prasarana saya dalam mengajar, seperti penggunaan laptop, lalu juga penggunaan PowerPoint dari Canva, hal tersebut dapat menarik minat siswa dalam kegiatan pembelajaran. Anak-anak menjadi lebih aktif dalam bertanya, dalam menjawab, karena mereka merasa, wah, saya tertarik dengan pembelajaran kali ini karena menggunakan teknologi yang beda, tidak seperti biasanya. Semoga dengan adanya video praktik baik ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu guru hebat dalam mengenalkan coding kepada anak didiknya. Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Hesti Kusmaningrum. Saya PLTS Negeri 2 Talang. Di sini apa yang dilakukan oleh Ibu Hesti Farika merupakan sebuah inspirasi yang sangat baik tentunya untuk SD Negeri 2 Talang. Semoga tentang coding dan KAA, kecerdasan artifisial ini dapat membantu guru-guru dan anak-anak semua dalam memahaminya sehingga mereka dapat belajar dengan menyenangkan, kondusif, serta berpusat pada siswa. Untuk itu, dengan adanya media dari laptop dan smart TV dapat memudahkan siswa kita untuk menjalankan atau mengikuti pembelajaran coding dan KA. Dengan praktik baik ini diharapkan kedepannya dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi guru-guru sehingga dapat meningkatkan pembelajaran ke arah yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih banyak Ibu. Semoga kedepannya sukses untuk SD Negeri 2 Talang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozali Ahmad Rifai, SPD, rekan kerja dari Ibu Hesti Fariha, Guru SD Negeri 2 Talang, Bandar Lampung. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sebuah apresiasi yang baik dan bersyukur sekali pada momen-momen seperti sekarang Ibu Hesti memberikan sebuah pencerahan, memberikan sebuah semangat baru bagi kemajuan pendidikan khususnya di SD Negeri 2 Talang. Dengan menggunakan media seperti smart TV, kemudian menggunakan laptop dan media lain sehingga menambah motivasi belajar dan semangat belajar bagi anak-anak. Namun demikian bukan berarti cuma sebatas bagi anak-anak saja. Kami sebagai rekan kerja beliau juga termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Mudah-mudahan dengan demikian kami dapat memberikan sebuah pencerahan baru untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, wabil khusus Bandar Lampung. Semangat terus kerja Bu Hesti, mudah-mudahan motivasi ini menjadi semangat kerja kita semua. Bila taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kamika, murid dari Bu Hesti. Saya pertama kali Bu Hesti mengajar KKA tanpa alat bantu, hanya menggunakan buku tulis saja. Itu sangat membosankan dan tidak menarik. Tapi setelah itu Ibu Hesti mengajar KKA menggunakan alat bantu seperti laptop, TV. Pembelajaran menjadi lebih seru